Kembali lagi di channel Hebron Wave by GKP Hebron Jemaat Gunung Putri yang termasuk dalam klasis wilayah Bogor. Dan seperti biasa gue pengen shout out rekan-rekan pemuda-pemudi serta saudara-saudaraku dari Gereja Kristen Pasundan yang ada di seluruh Jawa Barat. Welcome home. Dan nggak lupa gue juga mau berterima kasih kepada Pendeta Daryatno MST selaku Gembala Sidang GKP Jemaat Gunung Putri saat ini yang selalu mensupport kami. Juga teman-teman yang sudah turut ambil bagian dalam kegiatan kita yang belum profit ini. Oleh sebab itu, gue mengingatkan untuk dukung terus kegiatan-kegiatan seperti ini dengan cara subscribe untuk dapatkan update dari kita, komen untuk berinteraksi, serta memberi masukan, dan like. Nggak perlu ya sebenarnya, kalau itu terserah. Karena suka nggak suka itu balik lagi ke penilaian masing-masing ya teman-teman. Yang penting subscribe. Selamat datang di obrolan tanpa arah. Oke, di hari yang sangat basah ini karena hujan terus sudah hadir bersama kita Ketua Komisi Pemuda Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ebenezer Cawang, Bapak Paulus Siombing atau biasa dipanggil Bang Uloy. Halo Bang Uloy. Halo, Bapak Paulus. Sehat Bang Uloy? Sehat, Bapak Ya, gue Paulus. punya pantun buat lu Bang. Apaan tuh? Keci kembar buat tuyo. Cakep. Apa kabar Bang Uloy? Kenapa? Ya. Sehat ya? Sehat. Bang Uloy, makasih udah mau datang di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Gunung Putri jauh-jauh dari Cawang loh. Sejaman ya? Sejam. Sejam setengah ya? Oke, ini salah satu hal yang selalu gue sampaikan ke teman-teman Bang, karena ini bukan acara rohani, merokok bebas. Oh, boleh dong. Boleh ngerokok, biar lebih santai. Biar lebih santai. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih Bang? Ngobrolin apa nih Pak yang enak, Pak? Iya, apa nih? Ada hal serius apa nih terkait dengan pemuda kita nih Bang? Karena gue juga pengen jelasin sedikit Bang. Jadi kita itu membuat channel ini sebagai wadah untuk teman-teman pemuda-pemudi dari Gereja Kristen Pasundan yang ada di seluruh Jawa Barat, biar mereka setidaknya punya apa ya bahasanya ya, safe place. Jadi ketika mereka nonton kita, karena kehidupannya juga kan nggak jauh beda ya. Ya mudah-mudahan sih relate sama kehidupan mereka. Jadi apa yang kita sharing, apa yang kita ceritain ya bisa jadi inspirasi juga mungkin buat teman-teman pemuda-pemudi dari Gereja Kristen Pasundan yang ada di Jawa Barat. Dan ini bertepatan, ini pertama kali nih di konten kita ini kedatangan tamu nih dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cawang. Walaupun kita beda klasis ya sebenarnya. Beda. So, Cawang ya Francis Jakarta Banten. Cawang klasis Jakarta Banten. Ya, kita masuknya klasis Bogor ya. Tapi nggak apa-apa ya. Semakin bagus kalau kita memang sering-sering ketemu seperti ini. Jadi minimal kita bisa ada program pertukaran loh. Bukan Banten. Pertukaran wanita. Biar nggak bosen. Ya kan. Bang, gimana Bang? Ada apa nih Bang hari ini? Kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Saya mau ngebahas apa? Enak tentang kebinekaan, Pak. Kebinekaan. Sebelum kesana gue pengen tanya, lu nih, ini style apa Bang? Topi, pakai peci, tatoan. Coba kalau boleh lu describe diri lu, dan lu kayak seseorang yang lagi membawa sebuah kampanye. Lu lagi apakah melakukan suatu gerakan atau apa sih Bang? Kalau boleh lu sharing Bang, biar kita tahu nih Bang. Nah, itu memang ada hubungannya sama kebinekaan tadi. Artinya juga Kebinekaan, kan, oke. kalau songkok ini kan bukan hanya punya agama kan. Oh iya, bukan. Agama tertentu, nggak bukan- tahu siapapun Yes, boleh yes, juga yes, pakai yes. kalau songkok. Iya. Bukan atribut agama tertentu. Yes, kedandal juga kalau tato juga. Hmm. Mungkin banyak yang masih belum tahu dan awam maksud gua tentang tato itu kan masih menganggap tato itu adalah budaya dari dulu. Hmm. Padahal kan enggak, ini dari budaya Indonesia sendiri. Oke. Mentawai kayak gitu. Dari suku Mentawai. Walaupun memang banyak kita miring tentang tato pada saat Orde Baru atau 98 lah. Iya. Terus penembak misterius. Penembak listrik. Oh, wow. Oke. Terus? Nah itu maksudnya bahwasannya ya menjadi belajar mencintai kearifan lokal aja. Iya. Jadi bagian dari kearifan lokal itu tato ya. Hmm. Tato ya. Memang unik sih Bang, orangnya sih asli sih. Oke, terus gimana lagi? Soal kebinekaan Bang. Mau bahas tentang kebinekaan dari
teman-teman dulu deh pemuda ya yang Boleh. memang harus Boleh. menjejaki atau memang harus berakar sama kebinekaan itu sendiri. Artinya juga memang kan negara Indonesia ini sebenarnya unik kan. Beda sama negara-negara lain. Oke. Kalau negara lain itu paling tinggi itu konstitusi. Konstitusi. Kebijakan-kebijakan segala macam lah ya. Yes. Gitu. Tapi kalau di Indonesia itu yang paling tinggi itu Pancasila. Paling atas, di atas Pancasila baru konstitusi. Nah, artinya juga konstitusi juga tidak bisa melangkahi atau melewati bahkan mencederai Pancasila itu sendiri. Oke. Itu dan Pancasila juga kita yang lahir di Indonesia masalah sudah paham kan karena memang Bhinneka Tunggal Ika ini memang dasar kita. Sedari kecil juga sedari dini juga tentang perbedaan, kemajumukan yang ada di Indonesia ini. Oke, benar-benar. Nah, kalau untuk anjir jadi kayak interview ini anjir. Iya gimana? Gue jadi ada takut saya dekat sama Bapak Ulu ini. Bang, gue kan sering ngeliat nih di status lu ya. Lu tuh banyak terlibat di kegiatan-kegiatan saudara kita mayoritas. Gue ngeliat itu agak unik sih. Kemarin juga lu sempat kayak ada macam pertemuan ya. Bahkan sampai sholawatan lu ada di sana ya. Gue ngeliat lu ngiringin sholawatan untuk anak-anak yang pasti muslim sih karena berkerudung sama pakai peci. Itu sebenarnya lu lagi ngapain bang? Lu lagi ngapain itu? Sebenarnya juga untuk apa ya? Menjadi pembelajaran juga bukan hanya buat teman-teman, tapi juga buat pribadi gitu. Artinya juga memang satu perbedaan itu tidak mesti harus dimusuhi dan tidak harus dijauhi gitu ya. Makanya ada pepatah kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Kita kenali dulu gitu. Baru kita bisa memberikan penilaian dan penilaian juga pun nggak gampang dan mudah gitu Bang. Maksudnya melewati proses panjang baru kita bisa melihat suatu permasalahan yang ada misalnya baru kita bisa menilai nggak langsung ujuk-ujuk ngejudge kan kayak gitu. Oke. Gue melihat gini bang, lo ini kan cukup keras ya bersuara tentang kebinekaan. Berarti kalau misalkan ada berkaitan sama hal itu, apa yang menjadi dasar kegelisahan lu bang tentang kebinekaan itu sendiri gitu? Apalagi kan tadi lu bagian dari jemaat Kristen gitu kan, apalagi lu juga sebagai ketua pemuda loh sekarang, ketua komisi pemuda di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ebenezer Cawang. Gue sendiri jujur ya secara awam dan ya gue sendiri belum begitu memahami sih maksudnya apa pentingnya kita mengerti kebinekaan sampai sedalam itu, dan sebagai anak muda Kristen sikap apa yang harus kita ambil gitu kan dalam melihat kebinekaan tadi gitu loh, karena kita sudah tahu ya bang di zaman sekarang kan orang-orang udah open minded nih tentang keragaman ras, agama dan segala macamnya. Tapi lu masih tetap menggaung-gaungkan hal itu. Apa ada satu pesan atau hal yang pengen lu sampaikan bang tentang hal itu? Untuk di GKP sendiri ya, semua nih Gereja Kristen Pasundan. Kalau kita bilang apa orang yang nggak tahu gitu, gereja di mana sih? Gereja Kristen Pasundan. Oh Sunda ya? Iya. Pasti bilangnya gitu tuh. Pasti gitu. Karena ada Pasundannya ya. Yes. Tapi kan sebenarnya gereja Pasundan ini bukan gereja kesukuan. Beda dengan GKJ misalnya sama HDP. Itu kan gereja kesukuan. Nah kalau gereja Kristen Pasundan kan gereja yang ada di tanah Pasundan aja. Yes, betul. Kayak gitu. Dan itu yang pertama juga gereja Kristen Pasundan kan mempunyai 3 wawasan ya. Maksudnya yang pertama itu wawasan ke-GKP-an. Kedua adalah wawasan ekumene. Ketiga wawasan kebangsaan dan kemasyarakatan. Dan memang juga yang jelas tertulis di PPKG ini. Gue lupa di pasal 30 atau 31 di poin B itu kalau nggak salah. Gereja Kristen Pasundan itu bertanggung jawab untuk menjaga kebinekaan yang ada. Menjaga dan merawat jadi itu sudah yang ada. Jadi intinya itu udah jadi bagian dari tanggung jawab kita ya. Untuk tanggung jawab bersama. Nah makanya kan bukan hal yang aneh ketika ada pemuda misalnya ikut lintas iman kayak gitu tuh, bersinggungan sama teman-teman yang berbeda agama, gitu apapun agamanya misalnya kayak gitu. Artinya juga jangan hal aneh gitu, karena GKP sendiri pun tidak mengajarkan kita untuk menutup diri. Betul, setuju. Iya, karena kan memang
visi gereja Kristen Pasundan sendiri kan adalah menjadi gereja bagi sesama. Dan kalau dijabarkan itu bagi sesamanya kan bukan cuma sesama orang Kristen, apalagi sesama suku Sunda, tapi orang-orang atau kelompok yang ada di luar kita, Mbak. Benar. Iya, iya. Jadi memang itu bagian, kalau bisa gue sebut apa ya, satu pemahaman yang harusnya udah fundamental ya buat kita ya gitu. Karena tadi udah ada di PPTG, berarti ya itu udah bagian dari tanggung jawabnya. Pertanyaannya, ada yang sudah baca PPTG? Ini hafal nih majelis. Oh iya, Malah ada. hafal lah. Kalau penatua sih harusnya apa ya? Penatua Pemuda Gereja Kristen Pasundan. Enggak, masih magang. Masih magang. Oh gitu. Boleh. Ya. Jadi itu juga himbauan ya buat teman-teman yang ada di teman-teman pemuda Gereja Kristen Pasundan yang ada di Suri Jawa Barat. Ya kalau ada waktu baca PPTG karena itu penting ya Bang ya, supaya kita juga bisa tahu lah. Kalau kita udah tahu kan kita bisa lebih cinta sama gereja kita. Iya, nah ini kan gue juga mempunyai dasar untuk melakukan yang tadi, mungkin misalnya ke tempat teman-teman yang di luar GKP gitu, atau di luar ya apa yang kita yakini gitu. Karena memang GKP pun sendiri menjalankan kayak gitu. Nah, tetapi kan ironisnya teman-teman pemuda ini akan tidak percaya diri ketika tidak mengenali dasarnya atau akarnya. Iya. Tidak percaya dirinya dalam arti ketika lo di luar menjadi pemuda Gereja Kristen Pasundan ini, terlepas dari Gunung Putri ataupun Cawang ya, tapi semua teman-teman muda anggota Gereja Kristen Pasundan harusnya percaya diri gitu. Karena memang gereja kita ini bagian dari Indonesia. Betul. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita bahas Indonesia kan intinya ya sebenarnya ya kita juga berkontribusi ya dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil dari ya tadi kerjasama antar suku, kelompok dan segala macamnya, makanya jadi Indonesia kan. Makanya kan dasar kita tuh kan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tadi. Oh iya. Iya, dan makanya kan juga paham konsepnya ini. gini loh, maksudnya Indonesia ada bukan hanya karena satu kaum. Yes, betul. Gitu. Indonesia ada bukan hanya karena satu golongan. Dan Indonesia ada bukan hanya karena satu agama, tapi karena kita semua agama yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang pendahulu-pendahulu kita kan juga berjuang pada saat itu, Bang. Pada saat itu tuh ada namanya Todung Sultan Gunung Mulia. Siapa Bang? Sorry. Todung Sultan Gunung Mulia. Todung Sultan Gunung Mulia. Dia salah satu juga yang diriin STT di sini. STT itu sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi. Oh, yang ada di ini yang kan enggak. Kayak gitu. Dia kan mendirikan itu. Artinya dia juga pengen melahirkan pendeta yang tidak hanya pintar di akademik, tapi juga di nasionalis. Pendeta ini sendiri. Dan bahkan beliau juga bilang kan, kalau menjadi orang Kristen bukan berarti memeluk agama orang Barat. Tapi kita tetap Indonesia. Di situlah barulah beliau bikin tuh. Habis itu bikin DGI. Ini jauh sebelum PGI. Tadinya sebelum PGI itu DGI namanya. Dewan Gereja Indonesia. Dia membuat sama Yohanes Leumina, salah satu Jok Ambon ya. Pada saat itu pemuda Ambon yang mengikuti Kongres Sumpah Pemuda. Oh iya. Tapi kongres yang kedua ya dia ikut tuh. Di mana di Salemba tuh yang sekarang jadi museum. Sumpah Pemuda, nah itu tuh. Tadinya di situ, dari situ akhirnya didirikanlah DGI. Berubah jadi PGI itu. Tadinya DGI Dewan Gereja Indonesia sebagai di Persatuan Gereja Indonesia. Oke. Barulah nyambung ke Universitas Kristen Indonesia. Oh iya. Berarti kan intinya apa yang mau coba lu sampaikan itu bahkan leluhur-leluhur kita ya, pendiri-pendiri gereja yang bahasanya berkontribusi supaya GKP ini bisa lahir, mereka aja juga punya kontribusi ya untuk tadi hal-hal terkait Indonesia ya kan. Tadi kan ada yang terlibat juga di Sumpah Pemuda. Oh iya. Jadi memang itu bagian yang nggak akan pernah bisa lepas dari kita ya. Terus Sultan Gunungnya sempat masuk juga ke pemerintahan. Dia menggantikan Sudianingrat atau yang akrab kita sapa atau yang kita kenal namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Dia menggantikan posisi Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan. Lanjut wawasannya gokil. Artinya enggak. Kenapa kok kita enggak bangga menjadi anggota atau pemuda Gereja Kristen Pasundan ketika kita bercampur dengan gereja-gereja yang lain. Ketika kita bercampur dengan agama-agama yang lain. Iya. Betul. Kenapa kita enggak bangga kok jadi malah minder aja gua Pasundan apaan sih gitu dikit.
Misalnya kayak gitu, atau di Sunda doang, di tanah Pasundan doang kok, Iya. nggak di mana-mana nggak kayak gitu konsepnya. Betul. Gue setuju bang. Jadi kalau kita bicara soal kepercayaan diri ya, gue punya contoh kasus bang. Gue pernah cerita juga ke teman-teman pemuda. Jadi gue ini kan punya partner kebetulan dari suku Batak bang. Lalu suatu hari gue beribadah nih di gerejanya, ya kan. Lalu beberapa orang dari keluarganya sudah tahu kalau gue tuh sukunya Sunda, ya kan. Lalu ketemulah sama gue gitu kan. Oh ini pacarnya, ya kan. Kamu dari mana? Saya asli Sunda nah gitu. Oh, terus kamu agamanya apa? Gue bilang, ya Kristen. Gue emang orang Sunda ada yang Kristen. Gue masih ditanya begitu. Pasti. Orang Sunda ada yang bilang banyak. Ironinya gini. Padahal kalau berdasarkan sejarah yang saya baca bang ya, yang gue baca ya, gereja Kristen Pasundan itu kan merupakan salah satu gereja adat yang paling tua ya. Apalagi kalau konteksnya di Jawa Barat itu udah paling tua. Gitu loh. Artinya apa? Lalu dulu, bahkan punya 59 jemaat dan 24 pos kebaktian. Artinya kan channelnya banyak. Tapi orang itu masih belum tahu. Apalagi tadi berkaitan sama yang lo bilang kan bang. Pamor kita sebagai gereja Kristen Pasundan itu ya kalah lah sama gereja-gereja lain. Ya kan? Apalagi kan dianggapnya gereja adat itu terkesannya kuno ya. Gitu kan. Memang, ya gue setuju sih bang apa yang lo sampaikan. Jadi penting untuk memupuk kepercayaan dirian yang ada dalam teman-teman pemuda itu penting sekarang ya kan. Apalagi gini bang, kalau bicara ke sana ya, ada teman-teman juga yang bercerita ke gua, dia bilang, bang, gua kalau misalkan di tempat kerja, di lingkungan gua, kadang gua masih mengalami diskriminasi loh karena agama, gitu bang. Gimana tuh bang kalau seperti itu? Nah, ini dia kan yang tadi kembali yang bilang, maksudnya kalau kita udah percaya diri udah aman, gampang. Tapi kan kita juga harus mengajarkan yang ada teman-teman yang di luar itu, makanya konsep gua kenapa gua harus bersentuhan dengan teman-teman yang di luar. Iya. Kayak gitu. Gitu. Karena apa? Karena mereka kan nggak baca Alkitab. Iya dong. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah tindakan kita. Oh iya. Gitu. Begitupun kita sebaliknya, kita kan nggak baca kitab agama-agama lain, tapi yang kita baca adalah orangnya tersebut, pelakunya tersebut. Iya. Segampang itu aja maksud gua. Iya. Supaya hal itu gitu loh. Iya. Sekarang juga lagi rame bang. Kalau kita ngelihat di podcastnya orang terkenal ya, salah satu contohnya tuh sosok boleh nggak sih gue sebut namanya boleh ya? Kayak gue pernah lihat podcastnya PWK tuh si Tretan Muslim sama Pras Teguh. Jadi Tretan Muslim itu sempat bercerita bahwa dia juga pada awalnya merupakan seorang Muslim yang garis keras lah bahasa gitu. Karena memang sorry to say ya, ini kan fakta juga, pada saat dia di kampungnya dia cerita ada insight-insight yang diberikan oleh guru-gurunya dalam penilaian terhadap orang yang di luar keyakinan mereka, dan hal itu membuat dia jadi benci gitu bang. Nah lalu singkat cerita ketika dia pindah ke Jawa, dia mulai interaksi dengan orang yang berbeda keyakinan, dan dia melihat satu orang ini kok, kalau nggak salah ya detailnya tuh, dia bawain makanan terus orang non muslim ini ngedoain dia. Lalu dia tanya, kok kamu ngedoain saya gitu. Nah dari situ dia mulai, bahasanya ya mulai membuka diri lah, membuka hati, dan akhirnya sekarang kan dia jadi salah satu orang yang banyak teriak juga tuh tentang apa tadi, tentang kebinekaan gitu. Dia juga gue lihat punya program bareng Pendeta Yeri untuk bantu gereja-gereja yang nggak bisa dibuka gitu. Nah makanya dari cerita itu gue setuju sama lu bang. Memang penting bagi kita untuk teman-teman yang Kristen ya, tentunya untuk memberikan gambaran kepada orang-orang di luar kita bahwa ya Kristen itu seperti ini, bukan hanya melalui perkataan tapi melalui perbuatan tadi ya, supaya tadi ya hal-hal yang kita takutkan tadi itu nggak terjadi, mungkin itu bang ya. Iya kan, makanya sangat ironis gue pikir ketika bukan hanya pemuda tapi mungkin ada orang tua kita atau bahkan guru agama gitu yang hanya membaca Alkitab atau pelajari kitab, tapi untuk menyerang. Oh iya. Di sini kan sangat, maksudnya sangat ironis gitu. Iya. Masa lu belajar untuk menyerang,
Tapi Iya, kan benar-benar. kembali lagi gitu maksud gua. Iya. Yang mana kebenaran tuh nggak akan ketukar. Jadi nggak perlu bergelisah untuk menyatakan atau mengklaim diri kita benar, gitu loh. Karena yang banyak kan juga belum tentu benar juga, Pak. Dan yang sedikit kan juga belum tentu salah. Iya, setuju. Lah iya dong, kayak Iya. gitu. Maksud gua, nah, lu kenapa mesti hal-hal yang Iya. kecil misalnya harus dipermasalahin gitu. Artinya gue juga belajar sebenarnya dari teman-teman Hebron Gunung Putri ya. Dengan pembelajaran beberapa kali, bahkan sering lah ya gue kesini nongkrong, gue perhatiin dan gue belajar. Akhirnya gue mengambil kesimpulan gini loh, bahwa kalau kita yakin dengan apa yang kita yakini, kita nggak akan terganggu sama keyakinan orang lain. Kalau kita yakin dengan apa yang kita yakini, kita nggak bakal terganggu sama penampilan orang lain, rezeki orang lain, jodoh orang lain, pekerjaan orang lain, apapun hal itu. Karena kita yakin. Kalau kita belum yakin ya nggak bisa. Akhirnya kita gelisah sama teman-teman sendiri kayak gitu. Apa gelisah gitu sama orang yang di luar keyakinan kita sendiri gitu. Kalau bahasa oke-nya gini nih, kalau gua sering bilang ya lu jangan menilai orang lain lah untuk menjaga agar lu tetap menyala gitu, biarkan angin aja yang nanti yang membuktikan siapa sih yang padam duluan kayak gitu. Nah, gua kayak gitu. Boleh. Kak. Nah,